Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Rabati Agustina dari Stisipedia Purimandiri dengan NIM 70201250004 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu teori komunikasi, yaitu teori uses and gratification. Teori uses and gratification merupakan salah satu teori komunikasi yang menjelaskan bahwa audiens atau masyarakat adalah pengguna media yang aktif. Artinya seseorang dapat memilih media mana yang mereka akan gunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya masing-masing. Jadi menurut teori ini, media tidak memaksa untuk seseorang menggunakannya, tetapi masyarakatlah yang menentukan media apa yang akan digunakan, kapan digunakannya, dan untuk tujuan apa media itu digunakan. Teori uses and gratification dikembangkan oleh 3 ahli teori komunikasi. Yang pertama ada Eliot Hans, yang kedua ada J.G. Brunner, dan yang ketiga ada Mikhail. Dikembangkan sekitar tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap seseorang menggunakan media pun dengan cara yang berbeda-beda. Teori ini muncul karena sebelumnya banyak teori yang menganggap bahwa masyarakat hanya menerima informasi dari media secara pasif. Namun, ketiga ahli memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya mampu memilih media yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, masyarakat bukan hanya menerima informasi, tetapi juga menentukan media mana yang ingin mereka gunakan. Konsep utama dari teori uses and gratification adalah setiap orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 4 kebutuhan utama. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi, yaitu menggunakan media untuk mencari berita dan menambah pengetahuan. Seperti mahasiswa yang mencari materi kuliah di Google dan mencari video pembelajaran di YouTube. Yang kedua adalah kebutuhan hiburan, yaitu menggunakan media untuk menghilangkan rasa bosan atau stres. Contohnya film, bermain TikTok, atau mendengarkan musik. Yang ketiga yaitu kebutuhan identitas pribadi, yaitu menggunakan media untuk mengenal diri sendiri, mendapatkan inspirasi, atau membangun rasa percaya diri. Contohnya, kita mengikuti tokoh atau idola yang membangun atau memberikan motivasi atau inspirasi pada diri kita. Yang keempat ada kebutuhan interaksi sosial, yaitu menggunakan media untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Contohnya, kita mengirim pesan lewat WhatsApp, berkomentar di Instagram, TikTok, X, atau kita bergabung dalam komunitas atau kelompok di media sosial. Nah, ada contoh penerapan teori uses and gratification. Misalnya, pada seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, ia membuka Google untuk mencari referensi tugas tersebut. Lalu ia membuka YouTube untuk lebih mudah memahami materinya. Ketika ia merasa lelah, ia akan mendengarkan musik atau membuka TikTok atau Instagram untuk mencari konten hiburan agar tidak terlalu stres. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap media digunakan untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang dijelaskan oleh teori uses and gratification. Nah, teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita mulai bahas dulu kelebihan dari teori ini. Kelebihannya lebih mudah digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat dalam menggunakan media, terutama media sosial. Selain itu, teori ini juga masih relevan digunakan pada era digital sekarang. Nah, kekurangan dari teori ini adalah kebutuhan dan kepuasan orang itu berbeda-beda sehingga sulit diukur. Selain itu, pilihan seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan, teman, atau algoritma media sosial. Nah, dapat disimpulkan dari teori uses and gratification menjelaskan bahwa masyarakat adalah pengguna media yang aktif. Setiap orang memilih media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.
seperti mencari informasi, hiburan, membangun jati diri, maupun menjalin hubungan sosial. Oleh karena itu, teori ini masih sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat, khususnya Gen Z, menggunakan media di era digital. Baik itu penjelasan mengenai teori uses and gratification. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami bahwa setiap orang memiliki alasan dan kebutuhan yang berbeda dalam menggunakan media. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.